Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito pada hari ini masih membahas mengenai anemia defisiensi besi pada anak. Kita kembali ke Dokter Wenti. Nah tadi juga Dokter Wenti sudah menjelaskan kekurangan hemoglobin dan lain-lain. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan darah rendah tidak dokter? Oke, jadi kalau tekanan darah rendah ya, atau biasa kita bilang hipotensi. Jadi anemia dengan hipotensi itu beda ya. Kalau anemia itu kekurangan sel darah merah yang merupakan hemoglobin tadi ya. Nah, kalau si tekanan darah rendah atau hipotensi tadi adalah tekanan darahnya yang berada di bawah batas stabilnya atau di bawah batas normalnya. Jadi apakah anemia tidak bisa menyebabkan tekanan darah rendah? Bisa. Jadi anemia bisa menyebabkan tekanan darah rendah. Tapi tekanan darah rendah bukan termasuk dari anemia. Berbeda tapi berkesinambungan ya dokter? Ya. Oke. Silakan dilanjutkan lagi dokter ke materi kita hari ini. Oke. Oke, jadi screening ADB. Kenapa harus dilakukan screening? Screening atau pemeriksaan awalnya ya. Jadi untuk semua anak, untuk anemia, kadar Hb pada usia 1 tahun itu disarankan untuk screening. Ada 2 tipe ya, selektif dan yang memiliki faktor resiko. Jadi kenapa? Karena biasanya pada usia 6 bulan ke atas itu cadangan zat besi yang diberikan oleh si ibu tadi, tabungannya tadi sudah berkurang atau sudah menipis, bahkan sudah habis. Jadi harus dilakukan screening apakah setelah itu sudah cukup, masih mencukupi atau tidak. Kalau tidak, mungkin perlu diberikan dietnya atau suplemen tambahan ya. Nah, untuk faktor resikonya yang ADB tadi yang harus dilakukan screening ini harus berarti ya, itu adalah prematur ya, bayi prematur atau bayi BBLR, kemudian bayi dengan ASI eksklusif tanpa suplementasi besi mulai usia 4 bulan, tidak mendapatkan MPASI yang kaya zat besi, kemudian bisa ada yang memiliki masalah makan, gangguan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya anaknya nggak nafsu makan atau berat badannya tidak naik, walaupun makannya sudah banyak misalnya, boleh nanti dikonsultasikan, boleh di screening apakah dia ada defisiensi besi atau tidak ya. Ini artinya ada anjuran untuk mengkonsumsi suplemen penambah zat besi ya, juga? kalau memang sudah terdeteksi dia anemia defisiensi besi dan dari makanan pun tidak mencukupi atau tidak adekuat, maka dianjurkan untuk pemberian suplementasi. Nanti mungkin akan lebih rinci dijelaskan oleh Dr. Sela ya. Nah, jadi kita masuk nih ke zat besinya tadi. Apa nih disinggung-singgung dari tadi zat besi, zat besi. Jadi mungkin masih banyak nih yang bingung zat besi itu zinc ya, Dok ya? Bukan. Jadi banyak yang salah kaprah nih, kadang bilang zincnya mungkin ya dok ya, besinya kurang. Jadi zat besi itu kalau kita belajar waktu SMA nih kimia, itu Fe namanya ya. Nah, jadi fungsinya itu apa zat besi itu? Jadi 70% dari si Hb tadi itu adalah isinya zat besi. Jadi lumayan besar ya. 70% ya. Dan dia si zat besi itu bisa didapatkan di makanan, namun tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Dia didapatkan dari luar, dari makanan ya. Dan mempunyai 2 jenis ya, ada namanya hem dan non hem. Nanti kita bahas lagi apa itu hem, apa itu non hem ya. Nah, fungsi dari zat besi itu adalah tadi ya, pembentuk Hb, karena 70% dari hemoglobin dibentuk oleh si Fe. Kemudian elemen penting dalam pembentukan saraf otak. Kemudian yang dibutuhkan dalam aktivitas otak, banyak nih kaitannya dengan otak, makanya fungsinya nanti akan mengganggu kognitif nanti kalau kurang ya. Kemudian membantu kerja enzim dalam stimulasi saraf ya. Lalu penting dibutuhkan untuk sistem imun. Jadi imunnya kalau misalnya kurang zat besi, kalau anaknya sakit-sakitan nih, sering sakit, misalnya daya tahan tubuhnya rendah, boleh screening ADB-nya. Karena mempengaruhi imun. Jadi kalau yang kurang sakit nih, misalnya dia udah di rumah aja, nggak ada kemana-mana gitu kan, kok sakit juga gitu kan, makannya udah bagus kok sakit juga, boleh di screening ADB-nya. Mungkin bisa defisiensi zat besi tadi, karena mempengaruhi untuk sistem kekebalan tubuhnya. Ya. Artinya zat besi ini sangat urgent ya dokter untuk pertumbuhan dan ya, makanya tadi prioritas utama untuk 0-5 tahun adalah zat besi yang tercukupi. Oke, tanda anak mengalami defisiensi besi, pucat, irritable ya, rewel ya. Kemudian nafsu makan menurun, gangguan pertumbuhan, bisa sampai stunting ya kalau tidak ditangani, berlarut-larut, lama dan tidak ditangani. Kemudian mudah sakit tadi ya karena imunnya pasti rendah, kemudian perhatian mudah teralih, tidak fokus anaknya.
Lalu sulit konsentrasi, gangguan belajar pasti. Lalu yang paling sering nih pika, suka mengkonsumsi benda yang tidak lazim. Seperti tanah, mengemut besi, beras, mentah mungkin. Nah, itu karena gangguan juga, gangguan dari si zat besi tadi. Ini sering sih lihat Iya kan adik sering. kecil yang suka Ya kalau ada. beras. Ini tapi perlu digarisbawahi ya, ini yang di atas 2 tahun. Kenapa? Karena kalau di bawah 2 tahun itu dia masih fase oral. Jadi dia mengemut-ngemut barang-barang itu nggak masalah. Karena dia masih fase oral, dia masih ingin tahu, masih mengeksplor. Kalau sudah di atas 2 tahun, biasanya fase oralnya sudah selesai. Dan dia mengalami yang mengemut-ngemut benda-benda aneh, perlu dikonsultasikan mungkin. Ya, perlu di screening bisa. Berarti itu bukan dari tahap perkembangan mereka ya dokter? Kan, yang perkembangan itu yang di bawah 2 tahun. Ketika dia fase oralnya sudah selesai, 2 tahun ke atas itu fase oral biasanya sudah selesai. Maka itu namanya kelainan jadinya ya. Artinya jangan dihiraukan saja ya? Iya, makanya harus perhatian. Orang tuanya harus lihat nih apa nih yang dikerjain anaknya gitu ya. Oke, ini gejalanya ya. Jadi tergantung derajat beratnya anemia ya. Kalau yang defisiensi besi tanpa anemia tadi tidak bergejala ya. Biasanya tadi ya lemas, mudah lelah, sering capek, napasnya pendek, kemudian sering sakit ya, lalu tangan atau kaki dingin, pucat dan pika. Ini ada gejala lainnya ya. Ada misalnya yang tadi glossitis nih, lidahnya licin. Kayak mana ya? Oke, nih kayak ini ya, lidahnya licin. Sebenarnya si glossitis ini pengaruh terhadap makanan. Kenapa? Karena ketika lidahnya licin tadi, dia indera perasanya itu agak berkurang. Jadi dia ketika makan itu rasanya nggak terlalu kerasa ya. Mau enak, mau manis, mau pedas tuh kurang. Jadi otomatis nafsu makannya pun juga berkurang. Itu yang glossitis. Nih, ini yang tangannya spoon nail. Jadi kukunya itu kayak sendok. Kalau ada air, dicedokin aja tuh, masuk tuh airnya ke kukunya tadi. Ini biasanya yang derajatnya sudah parah dan sudah lama ya. Langsung red flag nih ngeliatin. Iya. Lalu stomatitis nih, biasanya sariawannya di pinggir-pinggir bibirnya. Itu anaknya gemuk loh, tapi bisa kena anemia defisiensi besi. Jadi mau gemuk, mau kurus itu bisa semuanya. Jadi memang harus di screening sebenarnya kalau ada gejalanya tadi ya. Oke. Nah, ini sama nih kukunya tadi ya, spoon nail tadi sama glossitis. Lalu itu pucat nih, bisa dilihat nih kalau punya anak di rumah, lihat nih konjungtivanya, samain sama punya ibunya atau sama bapaknya. Tapi pastiin dulu ibu sama bapaknya nggak anemia ya. Jadi kita lihat warnanya sama nggak ya, atau ternyata lebih pucat gitu kan. Telapak tangannya juga bisa dilihat ya, telapak tangan, telapak kaki. Berarti ini pengecekan yang bisa kita lihat di rumah ya? Benar sekali, lihat kukunya, kemudian lihat lidahnya ya. Selain gejala-gejala tadi ya, kayak kurang nafsu makan, sering sakit ya, perlu dicurigai. Nggak apa-apa kan screening, nggak ada masalah ya kalau mau di screening. Harus sering diperhatikan ya Benar. dokter ya, karena sedang masa pertumbuhan dan Benar perkembangan sekali. juga. Oke, kita akan lanjut lagi dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito.